Good morning, class. How are you? I hope you are good at home and you are motivated to follow our class today. So, our material is about biotechnology. With me, Miss Deborah. Pernahkah kamu melihat gambar-gambar ini? Nah, gambar-gambar ini merupakan contoh dari penerapan bioteknologi. Nah, mungkin kamu pernah mengkonsumsinya secara langsung ya. Ada yogurt, kemudian ada tempe. Nah, itu merupakan contoh-contoh produk dari bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi itu apa sih? Bioteknologi merupakan ilmu terapan biologi yang melibatkan mikroorganisme, biokimia, dan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk dan jasa. Berdasarkan perkembangan bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, biasanya bioteknologi konvensional ini melibatkan proses yang namanya fermentasi. Nah, proses fermentasi ini akan melibatkan mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur. Bioteknologi konvensional menghasilkan produk berupa makanan dan minuman. Contohnya, bisa kita lihat pada yogurt. Pada fermentasi susu akan menghasilkan yogurt. Pada fermentasi susu sapi yang dibantu oleh Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan produk baru yang disebut dengan yogurt. Yang kedua, bisa kita lihat pada pembuatan tempe. Fermentasi kacang kedelai dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae akan menghasilkan produk baru yang disebut tempe. Bioteknologi konvensional atau tradisional yang melalui proses biokimia. Pada proses biokimia tidak harus melalui proses fermentasi. Hasil dari produk yang dihasilkan dari proses biokimia itu produk-produk dari berbagai bidang. Pada proses biokimia melibatkan mikroorganisme juga seperti bakteri ataupun jamur. Contoh bioteknologi tradisional yang melalui proses biokimia bisa kita lihat pada bidang pertanian, yaitu dia bisa menghasilkan pestisida. Contohnya itu adalah Bacillus thuringiensis. Yang kedua, bisa kita lihat pada proses biogas. Nah, di sini menggunakan kotoran. Di sini akan difermentasikan metanogen yang menghasilkan gas metana yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu manfaatnya dalam pengolahan limbah. Nah, limbah di sini bisa limbah berupa minyak dan zat besi. Limbah berupa minyak akan melibatkan bakteri Pseudomonas sp, sementara zat besi, mikroorganisme yang terlibat adalah Thiobacillus ferrooxidans. Contoh lainnya adalah PST atau protein sel tunggal. Nah, di sini menggunakan bahan-bahan uniseluler seperti alga biru, alga hijau, maupun jamur. Selanjutnya adalah yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern bisa kita lihat untuk menghasilkan bibit unggul. Nah, bibit unggul ini bisa kita dapatkan pada tumbuhan maupun pada hewan. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat pada tumbuhan yaitu bioteknologi modern pada tumbuhan, yaitu dengan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini yaitu dengan memanfaatkan akar, batang, ataupun daun yang terdapat pada tumbuhan, kemudian akan menghasilkan organisme baru yang banyak dan seragam. Tahap-tahap dari kultur jaringan yaitu explant yang kita ambil pada akar, daun maupun batang pada tumbuhan, kita ambil dan kita masukkan ke media tumbuh, kemudian explant tersebut nanti akan berkembang menjadi kalus, dan kemudian
Kaulus tersebut akan berkembang menjadi planlet. Nah, planlet ini sudah terbentuk akar, batang, dan daun. Nah, setelah terbentuk planlet, maka planlet tersebut akan dipindahkan ke media tumbuh, yaitu tanah. Syarat untuk terjadinya kultur jaringan tersebut yaitu harus jaringan yang bersifat totipotensi. Artinya apa? Totipotensi artinya dapat menghasilkan individu baru. Contoh bioteknologi modern yang kedua bisa kita lihat yang terjadi pada hewan, yaitu teknologi plasmid. Teknologi plasmid adalah pembentukan insulin. Syarat untuk pembentukan insulin atau teknologi plasmid yaitu harus memiliki sel donor, yaitu sel pankreas, kemudian sel vektor, yaitu DNA plasmid atau DNA bakteri, dan yang ketiga yaitu dengan melibatkan enzim. Enzim di sini ada dua, yaitu enzim endonuklease restriksi untuk memotong dan enzim endonuklease ligase untuk menyambung. Cara dari teknologi plasmid yaitu potongan DNA plasmid dan potongan DNA pankreas akan digabungkan menjadi DNA rekombinan. Kemudian DNA rekombinan tersebut akan disisipkan ke DNA bakteri yang akan menghasilkan hormon insulin. Bioteknologi modern yang ketiga yaitu teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma merupakan penggabungan dua sel somatis menjadi sel tunggal. Contohnya bisa kita lihat dari pembuatan antibodi monoklonal, di mana dalam pembuatan antibodi monoklonal ini melibatkan limfosit dan juga sel kanker. Kenapa sih menggunakan sel limfosit? Karena sel limfosit di sini berfungsi sebagai antibodinya. Dan kenapa menggunakan sel kanker? Karena sel kanker memiliki perkembangan yang sangat cepat. Penggabungan antara sel limfosit dan sel kanker akan membentuk sel hibridoma atau antibodi monoklonal, di mana akan menghasilkan antibodi dengan spesifik. Oke, beberapa contoh-contoh tersebut merupakan penerapan dari bioteknologi konvensional atau tradisional dan juga bioteknologi modern. Oke class, that's all our material today. I hope you can get the point and also repeat it by yourself to get more understanding. Thank you for joining this class and see you for the next material. Bye bye.